Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, melanjutkan terkait pembahasan mata kuliah rekod arsip elektronik. Nah, kali ini di pertemuan ke-9 kita akan membahas mengenai pengembangan kebijakan akses dalam lingkungan elektronik. Tentu akses sebuah informasi baik itu pemerintah ataupun di berbagai dunia ataupun sebuah instansi memang saat ini dipandang sebagai hak warga negara ya, tetapi hal tersebut tidak selalu terjadi. Namun memang akses ke arsip pemerintah dan informasi yang dikandungnya ini biasanya dilihat sebagai hak khusus bagi pegawai pemerintah maupun para pejabat pemerintah. Nah, sebagai akses terhadap informasi atau kebebasan informasi ini memungkinkan masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap arsip yang dikelola oleh pemerintah dari yang pernah mereka miliki sebelumnya. Sehingga orang tidak harus menunggu sampai arsip tersebut mencapai status arsip statis. Nah, memang dari beberapa akses terhadap informasi memang memiliki tantangan tersendiri bagi para pengelola arsip, yaitu menentukan cara untuk memberikan akses publik sambil memastikan organisasi tersebut harus tetap berjalan dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya secara rutin tanpa terdapat gangguan. Nah, pengelola arsip ini pun juga harus mengatasi masalah-masalah terkait perkembangan privasi dalam rangka memastikan bahwa informasi pribadi dan rahasia ini tidak semua dapat diakses oleh semua publik seperti itu. Nah, untuk pembahasan kali ini memang kita akan membahas mengenai konsep akses dan pentingnya pengembangan kebijakan akses yang baik dan efektif untuk arsip elektronik maupun kertas, terutama pada sektor publik. Nah, pembahasan hari ini kita membahas konsep arsip, hubungan antara arsip dan arsip, akses publik dalam lingkungan elektronik, pengembangan kebijakan akses, dan yang terakhir adalah penerapan kebijakan akses. Nah, kita bahas satu terlebih dahulu mengenai konsep akses. Akses menurut standar internasional pengelolaan arsip ISO 15489/1 bahwa akses ini merupakan sebagai right opportunity means of finding, using and retrieving information. Nah, ini merupakan bahwa akses ini dapat diartikan sebagai hak, kesempatan, dan sarana untuk menemukan, menggunakan atau sebagai temu balik informasi. Memang sesuai definisi ini ya, bahwa akses ini dapat merupakan sebuah hak atau juga suatu kesempatan yang tergantung pada situasinya. Nah, memang hak untuk akses informasi ini biasanya berasal dari jaminan konstitusi yang memberikan komitmen pada suatu pemerintah untuk menyediakan akses terhadap arsip kepada warga negara. Jadi, hak tersebut memang biasanya diimplementasikan melalui aturan-aturan perundang-undangan atau mulai dari bentuk perundangan terkait kebebasan informasi, terus pengaturan hak privasi ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan kearsipan. Nah, akses ini juga merupakan suatu kesempatan ya, yang berarti bahwa akses ini yang terdapat pada arsip ini memungkinkan anggota masyarakat itu mampu memberikan atau memiliki kesempatan untuk mempelajari masalah-masalah yang muncul dari pemerintah itu. Nah, pada umumnya perlindungan yang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang terkait. Yang pertama adalah hak kekayaan intelektual dan hak properti, kemudian informasi menyangkut keuangan, yang ketiga adalah informasi yang penting bagi keamanan negara, dan yang terakhir adalah hak hukum yang dan profesional. Nah, memang ini hak untuk mengakses informasi ini dapat diberlakukan apabila suatu kerangka legislasi dari peraturan ini telah diterapkan pada suatu negara ataupun wilayah, sehingga undang-undang yang terkait tentang kebijakan informasi atau undang-undang privasi ataupun juga undang-undang kearsipan
pada umumnya memang mengatur ruang lingkup akses dan privasi. Nah, ini menjadi tugas dalam penyediaan akses akan dikelola secara berbeda sesuai dengan perbedaan ketentuan yang ada. Nah, seperti itu. Kemudian hubungan antara akses dan arsip. Memang akses ini terhadap informasi istilahnya akses terhadap informasi memang dalam kenyataan biasanya berarti akses terhadap arsip. Nah, tanpa ada sumber dokumenter, badan publik ataupun organisasi ini tentu tidak bisa menjawab pertanyaan atau memberikan informasi kepada publik. Nah, hal inilah karena banyaknya ketentuan perundangan dalam menetapkan batas waktu yang batas waktu pada provisi terkait informasi, maka dalam pencarian informasi ini menjadi hal yang penting sekali untuk bisa mematuhi undang-undang yang terkait dengan akses. Nah, oleh karena itu pengelolaan arsip yang efektif ini merupakan salah satu sarana penting untuk memastikan bahwa lembaga itu dapat menemukan informasi yang tepat. Nah, pada waktu yang tepat pula dan biaya yang mungkin minim terjangkau. Nah, itu. Selain itu memang akses ke arsip pemerintah secara khusus ini sangat penting ya. Nah, hal ini mungkin lebih penting daripada arsip organisasi swasta karena mereka bisa mendapatkan sebuah informasi secara langsung. Nah, hal ini juga informasi yang relevan dengan hak-hak dan kebutuhan warga masyarakat. Nah, inilah kenapa hubungan antara akses dan arsip ini memang diperlukan. Nah, jenis-jenis arsip publik. Nah, ini kita harus memahami apa sih kok bisa kita membicarakan tentang ini gitu kan, tentang akses dan arsip. Nah, jenis-jenis arsip publik yang bisa diakses. Nah, itu salah satunya adalah arsip akta kelahiran ya. Teman-teman sudah punya sendiri ya arsip atau akta kelahiran, kemudian arsip identitas diri, bisa KTP, KTA ataupun yang lainnya. Terus arsip imigrasi dan kewarganegaraan. Nah, ini paspor ataupun yang lainnya, arsip pendaftaran pemilu, arsip medis, arsip kepemilikan lahan tanah, sertifikat, itu kan, arsip kependudukan dan arsip properti. Nah, ini pajak, itu kan. Terus arsip kepegawaian, dana pensiun, izin mengemudi SIM ataupun arsip kepemilikan kendaraan atau STNK. Nah, ini memang menjadi salah satu contoh jenis-jenis arsip publik. Jadi memang arsip publik ini berperan sebagai informasi dan bukti ya, karena untuk kita seperti halnya kita berperjalanan yang jauh, kita kan pasti memiliki SIM, KTP, STNK kan. Nah, ini kan menjadi sebuah informasi dan bukti sebagai kita sudah izin gitu, kita mendapatkan izin perjalanan seperti itu. Nah, memang informasi yang tersedia dalam arsip ini dapat memberitahukan kepada warga negara hal ini dapat melakukan transaksi yang telah dilakukan atas nama mereka, bahwa arsip tersebut dapat memberikan pernyataan kalau memang dia memiliki arsip penting seperti itu. Nah, arsip publik ini bahwa untuk menjalankan perannya sebagai informasi sekaligus bukti, maka suatu arsip itu harus autentik, harus asli, reliable dan dapat dipercaya. Dengan demikian, arsip ini perlu dilindungi terhadap perubahan yang tidak sah atau perusakan serta dijaga agar tetap dapat diakses dan digunakan selama masyarakat ini membutuhkannya. Nah, perlu diingat bahwa dengan memiliki informasi yang berharga secara langsung, maka hal yang memungkinkan seseorang ini dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari serta dapat mengkonfirmasi, maka harus memiliki hak dan tanggung jawabnya. Salah satunya yaitu pembeli dan penjual properti atau barang-barang lainnya, serta ikut memilih dalam pemilu atau memberikan penerimaan layanan, membela diri pengadilan atau melakukan penelitian atau penyampaian informasi tentang diri mereka sendiri bagi anak-anak cucu mereka. Nah, ini memang menjadi arsip publik yang kita miliki seperti itu. Nah, kemudian akses publik dalam lingkungan elektronik. Memang penyediaan akses publik dalam melindungi privasi informasi yang terdapat dalam arsip elektronik ini memiliki sebuah tantangan ya. Nah, tantangan ini adalah tantangan yang besar daripada penyediaan akses informasi yang informasi yang terdapat dalam kertas. Nah,
Ini jadi memang akses publik yang dan melindungi privasi informasi yang dalam bentuk elektronik ini memang mempunyai tantangan tersendiri karena ya memang elektronik kalau kita tidak hati-hati maka data-data kita akan tersebar luas jadi terpublik kayak gitu kan. Nah, sehingga perlu hati-hati dalam ataupun memiliki jadi akses untuk arsip elektronik ini memiliki tantangan yang lebih besar dibanding arsip kertas. Nah, adapun permasalahan dalam pemberian akses publik terhadap arsip elektronik yang pertama adalah bagaimana sih akses yang akan berpengaruh terhadap perubahan teknologi yang digunakan dalam rangka membuat, mengelola, dan menyimpan arsip elektronik. Nah, ini kan perlu ditanyakan. Kemudian, bagaimana pemberian akses ke arsip elektronik yang apakah perlu membedakan berdasarkan jumlah kopi, versi adalah pada suatu arsip? Nah, itu. Kemudian, bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menyediakan akses ke arsip elektronik, dan yang selanjutnya adalah seberapa besar organisasi ini melindungi autentisitas keaslian arsip elektronik ini saat menyediakan akses. Apakah diperlukan disertifikasi seperti halnya arsip kertas atau tidak? Nah, ini menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam memberikan akses publik. Kemudian apakah dipungut biaya dalam pengaksesan arsip elektronik, misal penyediaan kopi, biaya kopi tercetak ataupun yang lainnya. Kemudian apakah organisasi ini memberikan pemberkasan pada permintaan akses secara elektronik. Nah, itu perlu juga. Jadi ini menjadi suatu permasalahan-permasalahan yang memang harus diperhatikan sebelum memberikan akses publik kepada terhadap arsip elektroniknya. Nah, ini ada 3 hal yang harus dilakukan sebelum mengembangkan kebijakan akses. Yang pertama adalah mengidentifikasi risiko, yang kedua adalah mengelola akses, dan yang ketiga adalah menetapkan tanggung jawab. Memang mengidentifikasi risiko ini merupakan kerangka peraturan perundangan yang mempengaruhi akses dan privasi. Ya. Kemudian mengelola akses, di mana mengelola akses ini melakukan survei istilahnya arsip atau penganalisis proses bisnis untuk mengidentifikasi semua arsip yang diciptakan oleh suatu organisasi itu, serta dapat mengidentifikasi arsip-arsip yang diperlukan atau yang perlu dikelola dalam rangka memastikan akses yang tepat disediakan. Kemudian penanggung jawab, memang ini memiliki risiko dalam bagaimana menetapkan tanggung jawab untuk mengelola protokol akses dalam unit kerja dan institusi. Nah, ini 3 ini menjadi suatu hal yang harus dilakukan sebelum mengembangkan kebijakan akses pada organisasi. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri rincian-rincian terkait 3 hal tersebut. Kemudian menerapkan kebijakan akses. Nah, menerapkan kebijakan akses memang menjadi setelah kebijakan akses ditetapkan suatu organisasi, maka harus harus meninjau semua dokumen yang diciptakan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut memang lengkap dan akurat. Nah, selanjutnya organisasi ini mungkin dapat mencoba untuk menguji kebijakan yang ada terhadap permintaan akses yang sebenarnya atau permintaan fiktif dalam rangka melihat bahwa apakah muncul permasalahan yang terkait kebijakan yang ada ataupun tidak, seperti itu. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan aktual dari kebijakan akses yang agar berhasil ini memang ada beberapa, yaitu perlu ada dukungan manajemen senior dan komitmen terhadap kebijakan baru dan terhadap konsekuensi perubahan dalam operasi organisasi. Kemudian adanya keterlibatan secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan dan prosedur akses yang diberikan pada semua personil untuk dapat bertanggung jawab secara resmi untuk pekerjaannya, kemudian memberikan pendidikan dan pelatihan secara langsung, dan itu berkelanjutan bagi semua petugas yang terlibat, kemudian melakukan pertemuan secara teratur dengan semua personil yang terlibat untuk menilai kinerja sehingga dapat mengatasi setiap permasalahan dan pertanyaan yang ada. Dan yang terakhir adalah harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program akses secara teratur serta melakukan perubahan dan perbaikan untuk mencapai hal yang terbaik. Nah, ini memang memiliki hal-hal yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan aktual dari kebijakan akses agar program tersebut berhasil.
Nah, mungkin itu saja penjelasan terkait materi hari ini ya. Singkat, semoga bisa memberikan apa istilahnya pemahaman teman-teman semua, wawasan ya terkait pengembangan kebijakan akses dalam lingkungan elektronik. Nah, mungkin cukup itu saja terkait pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.